Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Rena Laksita kembali lagi hadir di Ngobrol bareng Mbak Met. Dan pastinya tema hari ini luar biasa ya, oke banget, yaitu panduan isoman bagi ibu hamil dan anak. Dan pastinya bersama dokter-dokter kita yang hebat. Selamat malam Dokter Kania dan juga Dokter Yasin. Selamat malam, terima kasih. Nah, pastinya mengingatkan juga untuk semua peserta nanti tanya jawab agar tidak menanyakan pertanyaan yang sifatnya konsultasi pribadi ya. Jadi ketika ingin berkonsultasi online bisa langsung di Bamet.com, Bamet konsultasi online medis ya. Atau bisa juga langsung datang untuk ketemu dengan dokter-dokter hebat kita seperti Dokter Kania dan juga Dokter Yasin. Tepatnya di Bamet Bekasi, di Jalan Grand Galaxy City, RSN 5 nomor 212325 Jaka Setia Bekasi. Oke, selanjutnya kita akan memulai nih ya. Saya yakin ibu-ibu hebat udah penasaran banget. Presentasi pertama dari dokter cantik kita, yang kita tahu pekerjaan dari Dokter Kania ini menjadi dokter spesialis anak di Rumah Sakit Anna Pekayon, dokter spesialis anak di Bamet Child and Baby Bekasi. Oke, langsung saja Dokter Kania untuk memulai presentasinya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah hadir di acara Ngobrol dengan Mbak Met. Saya di sini akan berbagi sharing aja sih sebenarnya, sharing ilmu tentang isolasi mandiri pada anak dengan COVID-19. Nah, gejala klinis COVID pada anak tuh bagaimana sih? Prinsipnya sama seperti dewasa ya, cuma karena anak-anak yang balita belum bisa mengeluhkan gejalanya, maka yang muncul hanya akan demam, batuk, ya, tidak mau makan karena tenggorokannya nyeri, atau juga tidak nafsu makan karena tidak bisa mencium dan merasakan makanan, ya. Dan yang jelas rewel sekali ya, karena dia merasakan pusing, badan linu-linu gitu. Tapi yang muncul pada anak hanya itu aja, demam, batuk, pilek, tidak mau makan, rewel, dan kadang disertai oleh gejala saluran cerna, misalnya mencret, muntah, mual. Di sini saya mau menekankan ada masa inkubasi. Masa inkubasi adalah masa di mana saat virus masuk ke dalam tubuh namun belum menimbulkan gejala. Masa inkubasi ini penting karena COVID ini sudah bisa ditularkan sebelum memunculkan gejala. Jadi misalnya ada anak yang sakit mulai demam batuk pilek dari hari Senin, maka sebenarnya dia sudah bisa menularkan ke anak-anak lain atau ke orang lain itu mulai dari 2 sampai 14 hari sebelumnya. Umumnya 3 sampai 7 hari. Tapi ini menjadi penting karena ini akan menjadi modal kita untuk tracing siapa saja yang telah kontak dengan pasien COVID. Jadi syaratnya bisa lakukan isolasi mandiri pada anak tuh apa sih? Yang pertama adalah pada anak yang kriterianya tanpa gejala atau gejala ringan, ya, batuk, pilek, demam, diare, ruam, muntah, ya. Tapi anak harus masih aktif, masih bisa makan minum, ya. Kemudian masih bisa mampu menerapkan etika batuk, ya, tujuannya supaya tidak menularkan ke orang-orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah ada orang yang dapat memantau gejala atau keluhan pada anak. Yang berikutnya adalah lingkungan rumah memiliki ventilasi yang baik. Dan yang terakhir adalah orang tua atau pengasuh yang merawat harus dipilih yang memiliki resiko terendah terhadap gejala berat COVID. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ya, misalnya semuanya sakit, serumah sakit gitu, terus bapak ibunya sakitnya berat, nggak bisa mengawasi anaknya, boro-boro ngawasin anaknya buat diri sendiri aja udah ngep gitu kan. Nah, itu lebih baik kalau dirawat. Nah, selama isolasi mandiri pada anak, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus menjelaskan pada anak bahwa anak harus tetap berada di lingkungan rumah. Ya, kalau misalnya semua anggota keluarganya positif semua sih enak ya, dia bisa bebas kemana-mana. Tapi kemana-mana sudah dalam rumah bisa di beda-beda ruangan. Tapi kalau ternyata di rumah itu ada yang negatif, maka perlu dibikin aturan nih mana daerah yang garis merah arti infeksius ya, misalnya kamar anak, kamar mandi anak, kemudian ruang bermain anak gitu. Anak diajarkan untuk tidak berjalan-jalan keluar dari area tersebut. Yang kedua, anak harus diajarkan untuk menggunakan masker.
untuk anak di atas 2 tahun tentunya ya, anak umur di bawah 2 tahun tidak perlu pakai masker. Anak diajarkan untuk menggunakan masker yang benar, gunakan masker yang benar. Jadi bukan hanya sekedar pakai masker, tapi bagaimana sih masker itu harus menutup hidung dan mulutnya, kemudian dia tidak boleh pegang-pegang gitu. Kemudian sediakan waktu untuk anak bebas masker. Jadi misalnya anak lagi bermain di dalam kamarnya sendirian, tidak ada pengasuhnya, maka anak itu boleh melepas maskernya. Kemudian yang ketiga, anak tidak perlu memakai masker pada saat tidur ya. Kemudian poin ketiga adalah anak juga harus diajarkan untuk jaga jarak, terutama jika di rumah ada yang negatif ya. Jaga jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter gitu, ini penting karena prokes tetap harus berjalan walaupun dilakukan isolasi di dalam rumah ya. Anak juga diajarkan untuk cuci tangan dan menerapkan etika batuk. Dan apa sih yang harus dilakukan? Nomor 1 adalah orang tua harus memeriksakan suhu tubuh anak ya, minimal pagi dan sore, kalau bisa 3 kali sehari lebih bagus ya. Kemudian harus melakukan pemeriksaan saturasi oksigen dan frekuensi nadi. Kenapa sih pemeriksaan saturasi oksigen dan frekuensi nadi penting? Nah, ini adalah masuk sebagai salah satu gejala yang harus diwaspadai kalau ada tanda gawat nafas atau desaturasi atau saturasi oksigennya turun. Saturasi oksigen untuk anak yang normal adalah di atas 95%. Dibilang desaturasi sebenarnya kalau di bawah 92, tapi di bawah 95% saja itu kita harus sudah mulai mencari rumah sakit ya. Jangan ditunggu sampai turun sekali di bawah 92%. Kemudian juga harus menghitung laju nafas per menitnya. Ini laju nafas itu berbeda-beda tergantung usia anaknya ya. Kalau di bawah 2 bulan dibilang bahaya jika lebih dari 60 kali per menit ya. Ingat kalau menghitung laju nafas itu harus full 1 menit, tidak boleh dipotong 30 detik terus dikali 2 ya. Harus dihitung 60 detik, kemudian dihitung berapa frekuensi nafasnya ya. Yang berikutnya adalah pada bayi tetap berikan ASI ya. Kalau ibunya positif, maka ibunya harus menggunakan masker, harus sering cuci tangan gitu ya. Kemudian untuk anak yang lebih besar, berikan anak makanan yang bergizi. Sebenarnya tidak ada pantangan khusus ya, tidak ada nggak boleh ini nggak boleh itu, boleh makan seperti biasa ya, makanan yang mengandung karbohidrat, protein hewani, lemak dan serat. Kemudian obat-obatan apa sih yang sebenarnya diperlukan untuk anak-anak yang mengalami COVID gejala ringan? Sebenarnya obat-obatannya tidak ada yang wajib ya. Yang pertama adalah obat simptomatik. Obat simptomatik adalah obat yang berdasarkan gejala. Kalau memang dia demam dikasih obat demam, kalau dia batuk atau pilek bisa dikasih obat batuk pilek. Namun sebaiknya tetap dikonsultasikan dulu mengenai jenis dan dosisnya kepada dokter ya. Kemudian untuk multivitamin sendiri di anak tidak banyak yang direkomendasikan, hanya 3 ini, vitamin C, vitamin D3, dan zinc. Dengan dosisnya masing-masing berdasarkan usia. Nah, ini adalah tanda bahaya atau apa yang harus diwaspadai pada saat pemantauan di rumah, apa aja yang harus dilihat, dipantau, yang menandakan bahwa anak itu harus dibawa ke rumah sakit. Itu 1, kalau anak banyak tidur. Anak kalau lagi sakit wajar. Kemudian selama isolasi mandiri, apa sih yang harus dilakukan gitu sama orang tua? Yang pertama adalah rutin membersihkan area rumah yang sering disentuh ya. Gagang pintu, keran, toilet, wastafel, saklar. Ini dilakukan bukan hanya pada rumah yang ada orang yang negatif, tapi juga pada yang seluruhnya positif COVID pun harus dilakukan. Karena kita tidak mau virus itu berada berlama-lama di dekat kita. Jadi tetap harus secara rutin membersihkan daerah-daerah yang sering kita pegang. Nah, ini yang sering terlupakan ya, bahwa kita harus tetap memberikan dukungan psikologis pada anak. Tetap berikan perhatian dan kasih sayang, tetap diajak ngobrol, tetap dibacakan cerita ya, tetap dipeluk gitu. Tentunya kalau orang tuanya negatif, maka orang tuanya harus pakai APD ya, supaya melindungi orang tuanya juga. Kemudian kapan sih kita bisa bilang sudah selesai isolasinya? Sebenarnya dianjurkan untuk tetap melakukan pemeriksaan swab ulang pada anak
yaitu pada 10 sampai 14 hari setelah hari pertama gejala atau setelah swab pertama positif kalau tidak bergejala ya. Sebisa mungkin tetap dilakukan swab supaya kita benar-benar yakin bahwa sudah selesai masa isolasi. Gitu kira-kira Mbak Rena. Terima kasih Dokter Kania atas presentasi yang luar biasa. Gimana ibu-ibu hebat? Pastinya udah dapat banyak sekali informasi ya yang sangat bermanfaat, terutama untuk isolasi mandiri untuk anak-anak kita ya. Dan pasti kita harus selalu menjaga kesehatan ya dok ya. Pastinya. Karena kalau orang tuanya sehat, otomatis anaknya terhindar juga, terjauh juga dari COVID-19 ya dok ya. Betul. Pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, ibu-ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, masih ada satu dokter hebat kita yang tentunya akan memberikan presentasi juga. Dr. Yasin Yanuar, education such as Bachelor of Medicine, Medical Doctor, Specialist in Obstetric and Gynecology, Subspecialist in Reproductive Endocrinology and Infertility. Jadi langsung saja Dr. Yasin memberikan presentasinya. Pastinya ibu-ibu udah penasaran isoman untuk ibu hamil nih, kira-kira panduannya seperti apa nih dok? Silakan. Terima kasih Mbak Rena, terima kasih Dr. Kania yang telah menjelaskan berbagai hal tadi ya, yang mudah-mudahan menjadi pijakan yang baik untuk kita untuk pembahasan kita pada sesi kedua ini, yaitu bagaimana isolasi mandiri pada ibu hamil dan menyusui dengan COVID-19. Kita ngobrol-ngobrol dan berbagi cerita ya. Mungkin ini sedikit aja, mengingat bahwa sekarang ini kita dalam pandemi COVID-19. Apa itu COVID-19? Singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Ya, jadi dilaporkan pertama kali tahun 2019, sehingga disebutnya penyakit coronavirus 2019. Penyebabnya virusnya namanya SARS-CoV-2, jadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ya, jadi coronavirus ini keluarganya ada banyak. Nah, sekarang si anggota keluarga yang namanya SARS-CoV-2 inilah yang menyebabkan COVID-19. Awalnya dari Tiongkok ya, dari Wuhan di Provinsi Hubei. Ya, yang pertama kali melaporkan adanya kasus pneumonia. Dan panjang cerita sampai juga di Indonesia, ini kasus terbaru 26 Juli hari ini berarti ya. Sudah ada 3,1 juta saudara kita yang tercatat mengalami COVID-19. Yang nggak tercatat juga banyak. Tadi Dr. Kania sendiri bilang juga banyak anak yang nggak diperiksa. Begitu juga pada orang dewasa, banyak juga yang belum tercatat. Dan telah menimbulkan kematian sebanyak 84.000. Dan kita lihat ini hari ini berarti bertambah sekitar 28.000 kasus ya. Dan kalau kita lihat perjalanannya dari tahun 2020 awal masuk ke Indonesia, itu pertumbuhan kasusnya cukup signifikan kita lihat, terutama pada sekitar 1-2 bulan belakangan ini ya, di mana terjadi puncak yang berkali-kali lipat dari puncak sebelumnya nih pada bulan Februari, Januari-Februari ini. Ya, penyakit ini utamanya menyerang paru-paru ya dan saluran nafas. Tapi ternyata pada perjalanannya banyak sekali organ yang terdampak oleh penyakit ini ya. Jantung, pembuluh darah juga mengalami masalah, otak, mata ya. Tidak jarang penderita COVID mengeluh matanya mengalami peradangan konjungtivitis. Hidungnya kehilangan penciuman, anosmia ya. Gangguan fungsi organ bisa mengganggu fungsi hati, bisa mengganggu fungsi ginjal, ya, jadi perjalanannya kompleks sehingga berisiko menimbulkan satu kondisi yang kita sebut multi organ failure atau kegagalan fungsi organ secara multiple ya. Tidak jarang juga mengalami gangguan di saluran cerna ya. Nah, pencegahannya kepada ibu hamil bagaimana? Apa yang tadi kita bicarakan mirip-mirip. Jaga jarak, menggunakan masker, ya. Kalau bisa tidak usah kemana-mana, membatasi mobilitas. Ya. Kalau memang nggak bisa harus keluar, batasi hanya keluar untuk hal-hal yang penting. Kalau harus keluar pakai masker, menjauhi kerumunan dan jaga jarak. Dan yang sekarang udah ada vaksinasi, jadi
Saya harap semua memanfaatkan kesempatan ini kalau memang sudah ada gilirannya, ya. Terutama pada ibu hamil, kita sedang menunggu teknis pelaksanaannya untuk bisa segera ibu hamil mendapatkan vaksinasi. Dok, saya udah pakai masker nih, yang tadi dokter Kania bilang nih, udah pakai masker, saya nggak kemana-mana, kenapa anak saya bisa kena atau kenapa bisa kena gitu. Memang biasanya gitu, awal-awal saya nggak kemana-mana, tapi setelah diingat-ingat, saya cuman ke pasar gitu. Saya cuman manggil orang ke rumah buat kerja ini itu. Saya cuman ke depan sebentar beli sayur. Jadi cumanya itu ternyata banyak yang nggak disadari. Itulah yang menjadi titik lengah. Sekarang kita sampai kepada kekhawatiran pada ibu hamil dengan COVID-19. Ya, kita tahu bahwa ibu hamil terutama pada trimester ketiga, di mana rahimnya sudah makin membesar, membawa bayi yang makin besar, maka ya secara natural aja napasnya udah berat ya, ngap ya, jalan susah, jalan dikit ngap, naik tangga dikit ngap. Sekarang bayangkan kalau paru-parunya harus mengalami peradangan di saat paru-parunya mengalami penekanan akibat perut yang membesar. Tentunya itu menimbulkan risiko pada ibu hamil yang mengalaminya. Selain itu kita memikirkan penyakitnya juga. Bagaimana ya dengan kelainan-kelainan pembuluh darahnya, jantungnya, imunitasnya. Lalu bagaimana dengan bayinya? Lalu bagaimana dengan ASI-nya nanti? Itu saja itu menimbulkan kekhawatiran bagi ibu hamil apabila terkena COVID-19. Dan pada ibu hamil, terutama trimester 3, itu berpotensi mengalami sakit berat, mengalami perawatan ICU, mengalami dipasang ventilator, alat bantu nafas, serta mengalami kematian yang tinggi. Ya, ini catatan dari POGI, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, selama setahun ya, diamati bahwa kebanyakan ibu hamil yang mengalami sakit COVID berat itu di atas 37 minggu ya. Dan tidak sedikit dari mereka yang mengalami komplikasi hingga kematian serta mengalami perawatan intensif. Apa gejala yang dialami? Nah, ini gejala yang dialami bisa ringan, bisa sedang, bisa berat sampai kritis. Apa saja kalau gejala ringan? Demam, batuk, batuk kering, kelelahan, nafsu makan turun, sakit kepala, kehilangan indera penciuman, ya, kehilangan rasa pengecapan, nyeri otot tulang, nyeri tenggorokan, persis gejala-gejala yang suka kita sebut sebagai gejala flu. Lalu juga bisa disertai dengan diare, mual, muntah, nyeri perut, radang pada mata. Dan yang perlu diperhatikan adalah yang membedakan antara berat, ringan, sedang itu juga adalah bagaimana frekuensi nafasnya. Apabila sudah menimbulkan gangguan pernapasan, tadi dokter Dania sebutkan pada anak, pada dewasa itu maksimal frekuensi 20 kali per menit ya. Kalau pada ibu hamil mungkin naik-naik sedikit, nggak apa-apa 24 kali, 25 kali ya. Tapi kalau udah naik lebih tinggi lagi, mesti dilihat ini jangan-jangan ia mengalami kesulitan bernapas sehingga harus bernapas lebih sering. Gitu. Lihat juga saturasinya. Kalau masih di atas 95% atau 95% ke atas ya, itu masih termasuk ringan. Dan juga ada yang namanya OTG atau orang tanpa gejala, yaitu seseorang yang tidak bergejala namun memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 dan ia sebenarnya mengalami COVID-19. Tidak ada gejalanya. Bisa menular juga. Nah, kapan kita bisa isolasi mandiri? Ya, tadi dokter Kania sebutkan ada syaratnya. Kita juga menyampaikan ada syarat yang sama, yaitu tidak bergejala atau gejala ringan yang dinyatakan oleh tenaga medis dapat melakukan isolasi mandiri. Ya, jadi penilaian dapat isolasi mandiri itu bisa secara subjektif, tapi tentunya dianjurkan, sangat dianjurkan dinyatakan oleh tenaga medis. Dan isolasi mandiri ini harus dilakukan pemantauan secara berkala. Ya, jadi tidak bisa diam-diam aja gitu, nggak ada yang mantau, nggak boleh. Serta menerapkan protokol kesehatan. Kapan bisa isolasi mandiri? Nah, ini lanjutannya. Kalau tidak memiliki penyakit penyerta, ya, sebagai pemberat. Ya, kalau ada penyakit jantung pada ibunya, punya penyakit pembekuan darah, nah itu mesti dipertimbangkan betul-betul. Apakah ibu hamil yang tanpa COVID-19 saja sudah merupakan kehamilan risiko tinggi, tapi sekarang mengalami COVID, itu mesti betul diperhitungkan. Dan memiliki tempat atau rumah ya yang memenuhi syarat untuk isoman atau tempat khusus yang telah disediakan. Ya, kalau di rumah diusahakan kamar terpisah dengan ventilasi yang baik, terpisah dari orang-orang yang sehat.
dan lingkungannya mendukung untuk fisik, mental, dan medis, ya, dan mendapatkan izin dokter. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Nih, pertama kamar terpisah, alat makannya sendiri. Kamar mandinya kalau bisa sendiri juga, kalau bisa, kalau ada. Siapkan termometer dan oximeter. Termometer untuk memantau suhu, oximeter untuk memantau saturasi. Jalankan protokol kesehatan secara ketat di dalam rumah, terutama apabila masih ada anggota keluarga yang masih sehat. Dan jangan lupa berdoa. Tetap semangat ya. Nah, selain itu masker medis ya. Masker medis sekarang boleh atau dianjurkan untuk didobelin dengan masker kain ya. Serta lengkapi diri dengan hand sanitizer atau sabun cuci tangan serta tempat cuci tangannya yang memadai. Ya. Jadi tetap di rumah selama isolasi mandiri, nggak boleh keluar rumah untuk hal apapun. Karena itu akan membahayakan orang lain dan juga membahayakan diri Anda sendiri. Apa saja yang perlu dipantau? Periksa suhu tubuh 2 kali sehari, periksa saturasi 2 kali sehari, boleh lebih. Periksa frekuensi nadinya, ya diperiksa di sini. Periksa frekuensi napasnya, itu 1 kali ya, hirup dan buang. Pantau gerakan janin pada ibu hamil ya. Mungkin pada ibu hamil yang berusia trimester 3 kehamilannya itu akan lebih mudah untuk dipantau karena gerakannya sudah sangat jelas ya, 20 minggu ke atas. Ya misalnya 1 jam sekali gitu ya, itu sudah cukup. Dan juga observasi gejala dan keluhan yang lain dialami, misalnya ada diare, ada pilek, ada batuk. Kapan perlu ke rumah sakit? Nah, prinsipnya ibu hamil boleh menunda kontrol kehamilannya apabila tidak ada keluhan. Apalagi kalau mengalami COVID. Ya, itu perlu di rumah isolasi. Kalau gejalanya ringan atau tanpa gejala. Tapi ada kondisi gawat darurat kebidanan yang menyebabkan harus ditolong segera mungkin. Misalnya muntah hebat sampai nggak bisa makan sama sekali, berisiko dehidrasi, perdarahan, terutama perdarahan yang banyak, kontraksi lagi mau lahiran maupun kontraksi prematur, pecah ketuban atau tekanan darah tinggi, nyeri kepala hebat atau tidak merasakan gerakan janin, ya atau kejang. Nah kondisi seperti ini jangan tunda, silakan ke rumah sakit. Apabila mengalami COVID maka perlu berdiskusi dengan dokter kandungannya. Berapa lama isolasi mandiri? Kalau tanpa gejala, selama 10 hari sejak terkonfirmasi positif. Tapi kalau ada gejala minimal, tadi rekan-rekannya bilang, minimal 13 hari, karena itu 10 hari sama plus 3 hari. Tapi kalau gejalanya lebih lama lagi, ya tambah lagi. Tidak hanya 10 hari, sampai gejalanya hilang 3 hari setelahnya. Lalu bagaimana dengan isolasi mandiri pada ibu menyusui? Ya, ibu menyusui boleh. Ibu yang mengalami COVID-19 boleh menyusui, tapi dengan perhatian khusus. Ya, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan lakukan disinfeksi rutin alat-alat atau perlengkapan yang digunakan. Ya, nah, ibu dapat menyusui langsung dan perlu didukung. Ya, jadi kalau bisa, kalau memungkinkan, sekali lagi, karena kondisi tiap orang beda-beda. Kalau memungkinkan, lakukan. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak usah kecewa dan sedih, tidak usah dipaksakan kondisinya. Yang penting ibu dapat segera sembuh dan si bayi juga tidak mengalami. Apabila ada air susunya, namun tidak memungkinkan memberikan secara langsung, dapat melakukan pemompaan atau pemerahan ASI untuk diberikan kepada bayi secara terpisah. Sehingga resiko bayi untuk mengalami penularan itu lebih rendah. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kania, Dokter Yasin atas presentasi. Sama-sama. Dan pastinya untuk seluruh ibu-ibu tetap semangat menjalani isomannya, tetap selalu menjaga kesehatannya ya. Akhirnya saya Renawat harus pamit dan undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.